Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku.
hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sebenak keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Detik demi detik kuhitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat
saat aku merasa bahwa engkau lah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana sekalipun hanya 1 detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan 1 hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan 1 hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu? Mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu? Wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada suatu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel,
dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalika al-bab aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata kemudian, apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata kemudian, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah.
Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reotnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya, raghima ampo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar, ahaduhuma aw kilahuma, thumma lam yadkhul jannah. Celaka seseorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik
sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari ibumu yang merana.